Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Fadlan Rizkila dengan NIM B1A12534. Saya dari kelas K Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan mereview sebuah artikel yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Pidana Korupsi ditinjau dari perspektif dampak serta upaya pemberantasan. Volume dan halaman Bina Mulia Hukum volume 11 nomor 2 halaman 177 sampai 191, tahun terbit Desember 2022. Penulis Dwi Atmoko dan Amelia Syauket, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Permasalahan artikel ini membahas menguritanya tindakan pidana korupsi di Indonesia yang telah menyentuh berbagai sektor seperti politik, ekonomi, hukum, hingga sosial. Budaya selain itu, aturan hukum yang ada belum optimal menekan korupsi dan belum adanya penerapan pidana mati meskipun diatur dalam UU PTPK. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab korupsi di Indonesia, menguraikan dampak korupsi bagi negara dan masyarakat, mengkaji upaya pemberantasan korupsi termasuk analisis terhadap kemungkinan penerapan pidana mati pada kasus tertentu. Sumber data penelitian menggunakan data hukum normatif yaitu Undang-Undang UU PTPK, KUHP, dan lain-lain. Literatur hukum dan doktrin para ahli, jurnalis ilmiah dan referensi akademik lainnya. Sumber-sumber ini digunakan untuk menganalisis fenomena korupsi dan menegakkan hukumnya. Metode yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan dalam pertanyaan perundang-undangan konseptual. Literatur pendekatan ini digunakan untuk memahami penyebab, dampak, dan solusi terhadap tindakan pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama korupsi penyalahgunaan kekuasaan, budaya materialisme, hedonisme, dan konsumerisme, sistem politik yang tidak sehat, dalam kurung kartel politik, plutokrasi, lamanya kontrol sosial dan hukum, dampak korupsi, kerugian besar keuangan negara, menghambat pembangunan nasional, merusak sendi-sendi demokrasi dan keadilan, menciptakan kemiskinan dan ketidakadilan. Upaya pemberantasan UU PTPK menyediakan instrumen seperti pidana penjara dan denda, perampasan aset. Pidana mati dapat dijatuhkan dalam keadaan tertentu pasal 2 yang ayat 2, namun belum pernah diterapkan. Penegakan hukum masih lemah dan perlu pembaruan sistem hukumnya yang lebih tegas. Kelebihan penelitian menggunakan banyak teori dan pemikiran ahli sehingga argumentatif, membahas korupsi dari berbagai aspek histori, sosial, politik, dan hukum, menjelaskan secara rinci kerangka hukum termasuk opsi pidana mati relevan dengan kondisi Indonesia saat ini berdasarkan analisis keseluruhan isi artikel. Kekurangan penelitian tidak menyertakan data empiris atau statistik kasus yang korupsi, tidak menampilkan studi kasus konkret sebagai perbandingan. Solusi yang diberikan masih bersifat normatif dan belum operasional.
tidak menjelaskan hambatan penerapan pidana mati secara rinci dari perspektif praktis. Analisis berdasarkan isi artikel, kesimpulan penelitian menyimpulkan bahwa korupsi di Indonesia sudah akut, sistemik dan mengancam kesejahteraan rakyat. Walaupun UU PTPK sudah menyediakan mekanisme hukum termasuk pidana mati, penegakan hukum masih lemah dan belum optimal. Pemberantasan korupsi membutuhkan reformasi hukum, penerapan sanksi yang tegas dan pemulihan kerugian negara secara maksimal. Keterkaitan artikel dengan sila-sila Pancasila. Sila 1, ketuhanan yang Maha Esa. Korupsi bertentangan dengan nilai moral dan akhlak. Menegakkan hukum yang adil merupakan bagian dari amanah moral bangsa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Korupsi menghilangkan hak masyarakat untuk hidup layak. Pemberantasannya merupakan wujud keadilan bagi rakyat. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Korupsi merusak kepercayaan publik terhadap negara dan mengancam persatuan. Menegakkan hukum memperkuat integrasi bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Korupsi, politik, oligarki, dan kartel partai merusak prinsip demokrasi. Pemberantasan korupsi memperbaiki kualitas pemerintahan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kerugian negara akibat korupsi berdampak pada pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan. Penegakan hukum menjadi syarat terciptanya keadilan sosial. Oke, itu tadi review jurnal dari saya. Apabila ada kesalahan paham penyampaian, mohon dimaafkan. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.